Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ngadauh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jama'a zaujatahu indal haidi. Barang siapa yang melakukan berhubungan, memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istrinya ketika sedang mengalami haid, faka'annama jama'a ummahu sab'ina marratan. Di dalam kitab ini dikatakan na'udzubillahi min dzalik, maka orang yang melakukan berhubungan tersebut seperti menjimai bahkan ibunya sendiri sab'ina marratan, 70 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Al-hadits. Pendek ya, yang ingin saya terangkan yang ada di dalam hadis tersebut, bahwa mungkin sebetulnya sih kebanyakan orang itu sudah pada paham banget deh kayaknya ya. Mungkin udah sering banyak mendengar. Iya teh, aku tahu. Kalau ketika haid ataupun ketika sedang nifas itu nggak boleh aku memasukkan milik aku kepada istriku. Iya, alhamdulillah kalau sudah paham. Tetapi yang menjadikan permasalahan banyak sekali para suami ataupun bahkan banyak sekali para perempuan yang tidak bisa membedakan antara mana haid, mana nifas dengan apa? Dengan istihadah. Ya. Karena memang istihadah secara selintas itu hampir sama kayak haid. Sehingga emang beda gitu hukumnya, beda. Hukumnya haid dengan istihadah itu beda. Berpikir bahwa suaminya, istriku ini sedang istihadah, padahal itu haid. Berpikir suaminya, istri kita itu sedang haid, padahal istihadah. Istihadah meskipun mengeluarkan darah, maka tetap hukumnya seperti layaknya wanita yang suci. Wajib sholat, wajib baca Al-Quran, wajib puasa, wajib digauli oleh sang suaminya, gak boleh nolak. Berbeda sekali dengan haid. Oleh karena itu, wahai para suami, apalagi para istri, harus paham banget membedakan mana haid, mana istihadah. Gitu ya. Ya, itu mungkin agak sedikit penambahan. Kemudian yang harus kita ketahui juga bahwa setiap apa yang diharamkan, setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya tidak akan mendapatkan manfaat. Setiap yang diharamkan itu tentu akan mendatangkan suatu kemadaratan bagi kita. Gak akan ada manfaat sama sekali. Dengan alasan apapun itu, gak akan ada manfaatnya. Justru kemadaratan. Maka kemadaratan apa yang akan kita ketemui jika ada seorang wanita yang sedang haid tetapi dimasukkan oleh sang suaminya? Saya itu pernah membaca di dalam kitab Qurratul Uyun, jika sang suami melakukan hubungan ketika istrinya sedang haid dan dikersain sama Allah pada saat itu menjadi anak, maka di dalam kitab Qurratul Uyun dikatakan dikhawatirkan anaknya akan menjadi cacat. Cacat apa? Cacat apa aja. Karena apa cacat? Karena di dalam perkembangannya itu ada darah yang menempel terhadap air nutfahnya tersebut. Maka dikhawatirkan menjadi cacat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau itu yang pernah saya baca di dalam kitab Qurratul Uyun. Dan kalau misalkan kita telah secara medis, ini secara medis ya, dikhawatirkan istri kita itu mendapati penyakit endometriosis. Apa itu endometriosis? Karena kan ketika seorang wanita haid, di dalam rahim seorang wanita itu kan terdapat banyak selaput lendir. Ya. Yang mana selaput lendir itu harusnya itu dikeluarkan. Secara alamiahnya, secara normalnya selaput lendir itu harus dikeluarkan.
Maka Allah menjadikan seorang wanita kebanyakan 1 bulan sekali mengalami haid untuk mengeluarkan selaput lendir tersebut. Dan dikeluarkan itu harus keluar secara sempurna, tak tersisa. Nah, ketika seorang wanita haid, harusnya selaput lendir itu keluar, kemudian ada sesuatu barang yang masuk, yaitu milik suaminya, ataupun barang apapun itu sejenis milik suaminya. Mungkin paham di sini ya, alat bantu misalkan. Dimasukkan ketika haid, maka otomatis yang tadinya selaput lendir ini keluar, terdorong selaput lendir ini oleh barang milik suami kita. Terdorong selaput lendirnya sehingga selaput lendir itu menempel. Bisa saja menempel di tuba wanita ataupun di dinding rahim wanita. Ya, nggak keluar secara sempurna karena terdorong. Nah, oleh karena itu yang menempel itu misalkan di dinding rahim ataupun di tuba, maka itu bisa mengakibatkan penyakit endometriosis ataupun yang sering kita populer kita kenal dengan penyakit kusta. Kok kusta? Kusta atau kulitnya penyakit kista. Sehingga penyakit kista itu ya memang yang didapati oleh seorang wanita seperti itu ya, sehingga itu diteliti juga tuh oleh medis ya. Sebetulnya tanpa diteliti pun kalau kita iman kepada Allah ya pokoknya setiap apa yang diharamkan maka itu akan memadaratkan. Jadi oleh karena itu wahai para suami Jadi oleh karena itu wahai para suami, jangan sampai Anda memasukkan milik barang Anda kepada istri Anda ketika istri Anda sedang haid nifas, ya. Ataupun misalkan gimana teh, kalau gini nih, aku tuh udah bersih banget ya. Tapi ketika aku mau mandi itu misalkan aduh ini udah jam 8 malam, males banget mandinya dan suaminya pada malam itu ngajak, ya udah deh. Nanti aku mandinya sekalian subuh aja, boleh gak seperti itu? Ya gak boleh lah, haram. Jadi kalau suci ya harus mandi dulu, sholat isya dulu, kan udah suci. Oleh itu lantas boleh digauli oleh suaminya ya. Tapi kalau suaminya pengen gimana? Itu kan nifas lama, sampai 40 hari, 50 hari, bahkan sampai 60 hari. Gimana dong cara memuaskan suami ketika keadaan istri seperti itu? Insya Allah ya di pembahasan selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara menyenangkan suami ketika istrinya sedang haid ataupun istrinya sedang nifas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan berpikir negatif ya. Ingat ini adalah kajian suatu ilmu. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.